Sekarang waktunya kedaulatan rakyat. Terima kasih Anda masih menyaksikan Rosi. Malam ini saya bersama salah satu tokoh oposisi yang bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto akhir Januari lalu, Bapak Said Didu. Banyak cerita yang masih harus kami dengar Pak Said Didu. Termasuk misalnya begini Pak, banyak yang mengatakan jalur informasi ke Pak Presiden itu dinilai terbatas atau hanya difilter sehingga orang merasa jangan-jangan Pak Prabowo ini atau Presiden tidak mendengar informasi yang utuh. Kalau dari interaksi Pak Said Didu gimana tuh? Benar nggak kalau informasi yang diterima Pak Presiden itu memang dipilih-pilih gitu? Saya bisa menyatakan iya, bisa tidak. Ada dua kejadian. Jadi semua data bocor dari mana, anggaran, berapa jumlahnya, saya pun dia bisa pilih. Judi online itu menyatakan 12 miliar dolar. Itu dia sebutkan itu. BUMN itu angkanya dia 20 miliar dolar. Itulah keluar pernyataan, hati-hati bekas direksi BUMN, pimpinan BUMN jangan tidur nyenyak. Karena dia memang akan kejar. Tapi pada saat saya menyampaikan, Pak Presiden, kenapa itu PIK 2 masih menggusur lahan pertanian dan tambang? Oh Pak Said Didu nanya itu? Ya, langsung. Kok masih jalan? Pak, itu hentikan ya. Nah, maksud saya berarti sebenarnya dan reaktif langsung, bukan berpikir. Artinya di hati dia itu berarti ada informasi yang difilter dong, sehingga dia nggak nyampe itu. Jadi saya menyatakan informasi inti dia punya sampai nama-nama. Nah, dia menyatakan saya untuk menghadapi hukum supaya saya objektif. Kalau ada laporan penertiban hukum, maka namanya kututup. Supaya siapa tahu ada saudara saya nggak pandang siapa. Ya, itu memang diucapkan juga secara terbuka. Nah, jadi, berbagai hal yang saya termasuk ini, saya kan ingin mendapatkan informasi karena sampai cawapres itu kan sekarang masih agak kontroversi apakah Prabowo memang memilih secara objektif bahwa memang dia terbaik ataukah dipaksa atau terpaksa memilih. Maksudnya Wakil Gibran sekarang, Wapresnya Pak Prabowo. Ya. Nah, saya kan ingin mendapatkan, saya kan biasanya ya, saya peneliti, jadi saya ingin mendapatkan apa sebenarnya yang terjadi. Nah, setelah dia menjelaskan bahwa dia menyatakan, saya beberapa calon wapres yang saya inginkan jadi wapres saat itu, beberapa nama disebutkan dikriminalisasi. Dikriminalisasi. Artinya ada suatu kejadian dong. Nah, di sini kriminalisasi calonnya dia, di sini berjalan untuk memuluskan Gibran di MK. Nah, masih ingat dulu kejadian. Nah, saya biasanya sudah menganalisis kalau seperti ini. Ingat kejadian ada kata-kata Gibran pada saat Pak Prabowo, Bapak tenang. Saya sudah di Bapak sini sudah waktu itu. aman, Ya. Bapak sudah di sini. Nah, bagi saya ini ada sesuatu pasti di balik ini. Seakan-akan Pak Prabowo itu sedang terancam dan diselamatkan oleh Gibran. Nah, kita harus ingat waktu Ketua MK, Pak Usman, menyatakan setelah memutuskan yang batas bawah umur, dia kan menyatakan, dan itu dikemukakan oleh Pak Gatot di tempat lain, dia kemukakan batas atas, batas bawah sudah, alhamdulillah hari ini batas bawah sudah selesai, batas atas yang belum. Itu sama dengan ancaman sebenarnya. Hati-hati kalau nggak batas bawah ini. Nah, ini lihat deklarasi Pak Prabowo di Kertanegara itu kan tanpa Gibran kan. Nah, baru ini di Senayan kan baru. Nah, berarti ini analisis saya memang itulah yang ditafsirkan ini strategi. Hanya asumsi Bapak ini bisa juga dibantah dengan sangat mudah. Karena satu, dalam banyak kesempatan Pak Prabowo lah yang menginginkan Mas Gibran sebagai calon wakil presidennya dan beberapa kali meminta itu kepada Pak Jokowi. Jadi itu bisa dibantah bahwa itu keinginan murni dari Pak Prabowo sebagai calon presiden pada waktu itu. Dan kalau kita lihat juga secara terbuka, Presiden Prabowo sungguh menjaga marwah Pak Jokowi dengan bahkan mengatakan hidup Jokowi, hidup Jokowi. Jadi saya rasa asumsi Pak Said Didu bisa dengan mudah dibantah. Jadi saya ingin menyatakan bahwa itu oke, itu kan
itu strategi semua. Saya kasih contoh lagi. Dia ingat kasus Garuda Biru. Agustus ya, Garuda tahun Biru. lalu. Ya. Yang Mahkamah Agung meluluskan, seakan-akan meluluskan Kaisang bisa jadi gubernur Jawa Tengah. Dan ingat saat itu soal demo ketika undang-undang mau diubah soal batas umur calon kepala daerah. Ya. Dan saat itu Dasko sebagai ketua DPR sudah menyatakan besok akan sidang pleno untuk merubah undang-undang pilkada sesuai dengan putusan Mahkamah Agung. Nah, tahu-tahu besoknya dibatalkan. Dan kita tahu yang bisa, mohon maaf, yang bisa memerintah Dasko insya Allah hanya Pak Prabowo. Artinya Pak Prabowo memang kalau orang menyatakan bahwa dia tunduk sekali Pak Jokowi, saya menyatakan tidak. Saya menyatakan tidak. Dia jadi Pak Prabowo sekarang menuju menjadi dirinya sendiri. Apa relevansinya Pak Said Didu antara demo menolak waktu itu batas umur untuk calon kepala daerah yang waktu itu memang ditengarai ini adalah jalan untuk Mas Kaisang menjadi kepala daerah. Nah, apa hubungannya? Kalau Pak Prabowo itu memang dibawa bayang-bayang Jokowi, dia nggak lakukan dong. Dan pada saat pertemuan itu dia menjelaskan bahwa jangan menganggap saya ini dibawa bayang-bayang Jokowi. Dan ada cerita bahwa beberapa usulan Pak Jokowi itu ditolak sama dia. Cuma saya nggak buka di publik. Nah, itu berbagai. Nah, jadi saya menyatakan ketidaksabaran publik seakan-akan Pak Presiden Prabowo ini masih dibawa bayang-bayang Jokowi. Saya ingin menyatakan sepertinya memang mungkin itu adalah penghormatan cara Prabowo menghormati Joko Widodo, bukan berarti di bawah bayang-bayang Joko Widodo. Oh, seperti bahasa Jawa mikul dulu, mendem jero gitu. Jadi tidak dengan cara menjelek-jelekan pendahulunya, tetapi ia tetap punya sikap sendiri. Yang kemudian bisa dilihat banyak orang, misalnya seperti Anda, mengatakan ini apa benar masih di bawah bayang presiden sebelumnya. Nah, tapi kan gini, saya nggak yakin. Pak Said Didu, saya tidak yakin kalau presiden sampai mengatakan pada Anda dan para tokoh lainnya, jangan dikira saya masih di bawah bayang-bayang Pak Jokowi. Izinkan saya untuk nggak percaya Pak Presiden mengatakan itu. Saya ini menyatakan bahwa ini dia menunjukkan fakta-fakta yang ingin menunjukkan bahwa begini. Ada suatu dialog menyatakan dia ini tentang 2 periode. Dia bilang jangan pernah jangan pikirkan 2 periode. Sementara di luar sudah menyatakan, bahkan Jokowi menyatakan, oke, kami dukung Prabowo 2 periode bersama Gibran, ya kan? Nah, tapi pada malam itu Pak Presiden menyatakan, saya belum berniat untuk menyatakan 2 periode. Malah lebih ini Mbak Rosi, dia menyatakan begini. Kalau memang saya gagal dan dianggap salah, saya bersedia mendapat hukuman dari rakyat. Lalu saya bilang, ini baru pemimpin. Jadi bukan memikirkan 2 periode. Jadi pihak-pihak yang ini menyatakan Pak Prabowo masih sampai di titik dia mau bekerja sangat baik untuk rakyat. Dan kalau rakyat merasa dia gagal dan salah, maka dia menyatakan saya bersedia dihukum oleh rakyat. Itu kata-katanya yang saya oke, jadi dia tidak memikirkan itu 2 periode. Ini yang membuat Pak Said Didu merasa bahwa presiden gak cuma omon-omon. Yang saya menyatakan tidak omon-omon kan begini, begini, saya di depan mata saya pada saat pemberhentian OJK, pengunduran itu malam diri. Yang sama ya? Yang sama. Pengunduran diri. Ya. Pada saat mendekati jam 18, dia keluar, terima telepon. Pas Pak Presiden masuk, bagus nih, OJK mengundurkan diri. Nah, saya kan orang jahil. Kenapa Pak? Emang ini harus saya kasih ultimatum dia harus mundur sebelum jam 18. Saya bilang, ini baru pemimpin. Nah, maksud saya ini biar publik tahu bahwa sebenarnya Pak Presiden itu ngambil keputusan setiap saat dengan cepat asal informasinya benar. Nah, jadi untuk memperbaiki dia cepat ngambil keputusan. Nah, sama dengan yang pengambil alihan sawit, tambang itu tiap hari dilakukan dan ingat
Nah, saya bilang banyak sekali contoh bahwa Presiden Prabowo bukan keberlanjutan dari Jokowi. Banyak sekali contoh yang umpamanya. Pada saat sawit itu kan kelanjutan dari Jokowi dong yang 3,3 juta hektar yang dulu dipimpin Luhut Binsar Panjaitan, yang Pak Luhut menyatakan akan dinegosiasi ulang dengan pemilik lama, pas masuk Prabowo enggak dinegosiasi ulang, diambil alih oleh negara. Itu fakta bahwa dia tidak kelanjutan dari itu. Oh, Anda ingin mengatakan inilah contoh kasusnya. Contoh kasusnya. Yang tidak perlu diucapkan. Tidak perlu diucapkan. Tetapi by action. Ya. Tapi Pak, bisa begini nggak pertanyaannya? Ketika misalnya, oh ya bagus, kalau mengundurkan diri aja daripada saya tangkap, atau kemudian akan ambil alih, atau jangan enak-enak saja, nanti akan didatangi kejaksaan. Bagaimana Anda menjelaskan bahwa ini manajemen by fear? Manajemen yang menakut-nakuti dengan ditangkap, lalu akan nanti dipanggil kejaksaan. Tidakkah ini menambah kekhawatiran para pelaku pasar, investor, bahwa mungkin maksudnya baik, tapi kalau dilakukan dengan cara-cara masuk penjara, dihukum, dipanggil kejaksaan, bagaimana pelaku pasar bisa tenang? Nah, sepertinya beliau tuh punya data, karena dia sampaikan saat itu, ini yang main. Ini yang harus dihentikan. Kalau ini tidak di stop segera, ini hancur. Jadi saya menyatakan. Saya termasuk kayaknya waktu soal menggoreng saham dan kemudian pengunduran diri. Pak Prabowo menyebut siapa saja yang sering menggoreng saham, beliau tahu semua nama-namanya. Dan sebutkan namanya. Dan saya ada namanya. Ini tukang goreng, ini apa. Ini nggak boleh katanya. Jadi maksud saya, istilahnya menurut saya, ini kebakaran yang harus disemprot. Itu tidak bisa lagi ini tidak jalan lain karena tiap hari akan berlanjut terus. Nah, jadi saya menyatakan ini memang Pak Presiden kalau darurat diambil keputusan yang sangat cepat. Tapi jawab secara singkat Pak Said Didu, bagaimana menjelaskan bahwa ini bukan manajemen by fear? Saya menyatakan ini pasti akan dibahas seperti itu. Tapi kalau sistemnya sudah sangat rusak, itu tidak ada jalan lain, Nah, kita contohlah Pak Harto dulu menyewa bea cukai dari Swiss karena sudah saking korupnya gitu. Jadi cukai pada waktu itu. Nah, kira-kira begitu. Yang masih harus jawab, apakah nama yang disebut itu termasuk yang juga datang bertemu dengan Presiden 2 malam yang lalu yang disebut dengan taipan besar? Itu yang nanti harus dijawab. Kami kembali saat lagi. Masih ingat. Saya minta maaf. Tapi yang pasti tokoh-tokoh nasional itu sudah